Dia kan orangnya lempeng ya Mbak. Iya. Tiba-tiba dia pergi, ya pakai mobil biasa. Nggak lama itu dia pulang, saya tanya, lah mobil kemana? Nanti juga balik. Nggak lama itu tiba-tiba datangnya itu ambulan Mbak. Kan shock ya, saya shock bener-bener. Iya. Maksudnya kok beli ambulan? Assalamualaikum Teh, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillahirrabbilalamin Mbak Tiara. Alhamdulillah, seneng banget ya Teh Nuri bisa sampai Jogja lagi. Ya alhamdulillah, Masya Allah. Dan bisa ketemu lagi kita, Masya Allah, luar biasa. Kali ini aku benar-benar ngerasa ini loh Mbak, kalau kita baru rindu ya sama seseorang, bahkan sama Coach Steven ya, aku tuh inget banget sama buku ini gitu ya. Dan gimana kalau kita baru sayang sama orang, apalagi Mbak Nuri nih sebagai seorang istrinya Coach Steve nih ya, baru rindu-rindunya pasti kan inget ya sama beliau, pengen apa yang beliau kenang tuh apa kegiatannya. Nah, aku pengen nanya nih Mbak kali ini, kegiatan apa yang Coach Steve lakukan yang paling ekstrim gitu, paling mengejutkan gitu, apa Mbak menurut Mbak Nuri? Mengejutkan banget ya? Mengejutkan banget. Dia kan orangnya lempeng ya Mbak? Iya. Tiba-tiba dia pergi, ya pakai mobil biasa. Nggak lama itu dia pulang, saya tanya, lah mobil kemana? Nanti juga balik. Nggak lama itu tiba-tiba datangnya itu ambulan Mbak. Kan shock ya, saya shock bener-bener. Iya. Maksudnya kok beli ambulan? Karena kita awam Mbak. Pada saat itu jadi kayak agak-agak takut ya. Iya. Kalau mobil ambulan tuh. Tapi iya soalnya menurut dia, jadi dia dengan muka lempengnya dia bilang, sayang, ambulan ini kayaknya lebih fleksibel deh. Oke. Saya bingung kan, lebih fleksibel. Ya orang ini lagi butuh kan. Oh, dan itu waktu apa itu, Waktu Mbak? kita flashback zaman Covid, Mbak. Masya Zaman Allah. Covid itu kan bener-bener kita lagi penurunan ekonomi. Bener-bener dari segala macam itu lagi nggak beres semua kan. Betul, ya. Beliau itu kayak tiba-tiba out of the box gitu ya. Kadang saya juga, oh iya gitu. Tapi kadang saya tanya tuh kenapa sih melakukan hal yang kayak di luar pemikiran orang gitu ya pada umumnya gitu. Dia tapi betul bilang, tapi saya juga sampai sekarang masih kayak ingat gitu, beliau bilang ambulan ini lebih fleksibel. Oke. Kita itu kan akhirnya pasti mati ya Mbak. Akan kembali. Nah akan kembali. Beliau bilang ya udah saya sudah menyiapkan apa yang nantinya akan membawa saya kembali. Kalau misalkan pun saya meninggalnya itu di darat ya Mbak. Ternyata ya memang qadarullohnya ambulan pertama kali kita itu sampai sekarang qadarullohnya masih beroperasi. Dengan bantuan semua orang-orang baik dan juga relawan dari Mualaf Quran Center, banyak hal. Dan memang saya rasakan sendiri Mbak, sampai saat ini ambulan itu ya memang menurut saya kendaraan yang sangat-sangat fleksibel. Kenapa? Dan sangat-sangat dibutuhkan. Oke. Kenapa saya bilang gitu? Ambulan itu selain untuk juga membantu duafa, selain juga untuk mengangkat untuk meninggal sekalipun. Tapi ambulan ini juga bisa untuk dipakai dakwah itu seperti misalkan mengantar sayuran. Gitu. Tapi dengan SOP ya Mbak, dengan SOP nanti kita bersihkan kembali pada saat juga sudah mengantar orang sakit, pasien itu pasti ada SOP-nya. Itu sih salah satu hal yang kalau dibilang kaget sih, kayaknya tuh perjalanan pernikahan saya sama beliau itu memang bikin kejut-kejut ya. Oh gitu. Banyak hal yang bikin kaget. Cuman yang saya kaget itu, karena pada saat itu ya tidak bisa dipungkiri ya. Pada saat Covid itu kan Mbak, semua orang itu sangat penurunan. Dan semua orang mengalami kesulitan ekonomi. Di mana semua pekerjaan ditutup, harus di rumah, nggak bisa keluar. Ini Coach Steve malah ngejual di ambulan ya. Betul itu. Sebenarnya kalau sebagai istri kan agak-agak tolong dong gitu ya. Cuman pada saat beliau tuh ngasih pemahaman ke saya tuh memang oh ya betul gitu. Dan memang, saat itu memang Mbak Nuri nggak ada protes atau kayak yang kenapa sih Pi kok diganti gitu ya. Cuma nanya kenapa sih Pi diganti ambulan gitu ya. Beliau cuman bilang ya itu dengan dinginnya beliau ya udah. Ini tuh mobilnya lebih fleksibel, bisa nganterin
orang yang saat ini lagi COVID kan banyak kekurangan, tenaga medis apa segala macam gitu. Sangat bermanfaat buat semuanya. Nah itu sangat kebermanfaatannya tuh jauh sangat bermanfaat dibanding kita pakai mobil pribadi. Masya Allah, alhamdulillah. Dan untuk sampai saat ini ya Mbak Nuri, ambulan kita sudah semakin bertambah dan ya Masya Allah. Jariahnya beliau itu ya pahalanya juga semakin mengalir karena dari satu ambulan itu ada lagi tambah lagi ambulan-ambulan lain yang bisa mengantarkan dan bermanfaat buat semuanya. Ya Masya Allah, tabarakallah. Dari keteladanan beliau ya Masya Allah. Ya, memang salah satunya pun memang beliau juga bercerita. Itu saya yang bingung tuh semua hal. Ya. Nggak tahu firasat, nggak tahu apa ya Mbak. Jadi semua hal yang beliau lakukan itu ya beliau tulis. Sebenarnya saya juga nggak tahu kalau beliau tuh bikin buku ini. Jadi saya pikir nih orang kapan bikin bukunya gitu ya. Nggak pernah tahu ya di depan laptop komputer gitu nulis. Kapan gitu. Dan tuh awalnya cuman yang mungkin dia nulis kegiatannya dia di dalam buku ini. Saya nggak begitu ngeh. Tapi pada saat beliau meninggal, kan saya juga waktu itu nanya ya, paling kalau beliau, karena beliau ini kan medannya dakwahnya juga seperti itu Mbak. Jadi saya nggak tahu Allah itu panggil beliau itu di mana. Betul. Jadi tidak diprediksi apakah memang beliau bisa pulang ke saya gitu ya, atau tidak. Jadi saya cuman bilang sama beliau itu, lah kalau aku kangen tuh gimana gitu. Ternyata belum ninggalin buku ini. Nah ternyata, Masya Allah banget gitu. Karena iman seseorang itu naik turun Mbak. Iya. Ya kan, betul ya? Betul. Apalagi saya yang memang masih berhijrah. Pada saat saya baca buku beliau itu, jadi kayak flashback lagi bahwa hal-hal kebaikan yang beliau bikin itu ya memang membuat semua orang berkesan gitu. Ternyata juga beliau Masya Allahnya banyak dicintai teman-temannya gitu ya. Dan kegiatan yang saya tidak tahu pun ternyata di dalam buku ini juga saya terkejut-kejut. Ternyata kan ada di dalam buku ini yang saya, ternyata ibarat kata nih Mbak, laki gue tuh ngelakuin ini ya gitu. Dan Masya Allah ya, saya cuma bilang itu, terima kasih Pi, pada saat kangen itu ada hal yang bisa saya yang bisa menguatkan lah. Yang bisa menguatkan saya sebagai istri beliau gitu, sebagai juga murid beliau gitu. Dan itu memang kalau untuk saya pribadi di saat saya down itu kadang kita juga manusia ya. Iya. Harus ngapain? Saya mau berbuat apa? Mau bagaimana? Selain saya kembali ke Al-Quran, saya lihat buku ini tuh, saya baca, ya alhamdulillah sangat menginspirasi dan membuat kita tuh pengen terus ada di dalam bagian kebaikan dakwah ini gitu Mbak. Ya, Insya Allah. Insya Allah, tabarakallah. Insya Allah positif, mungkin tidak ada saat ini secara raga dan fisiknya ya Teh, tapi positif ini selalu menginspirasi lewat buku ini, lewat teman-teman relawan, lewat seluruh kegiatannya yang beliau lakukan dulu dan hingga saat ini masih dilakukan. Dan saya akan bacakan sedikit kutipan dari beliau yang ada di cover ini ya. Masya Allah. Tidak ada yang lebih membahagiakan saya selain membimbing orang bersyahadat dan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Masya Allah, alhamdulillah. Makasih ya Teh sudah berjuang, bertahan dan menemani kita sampai saat ini. Semoga Allah limpahkan semuanya keberkahan rezeki berkah. Amin, amin. Jazakumullah khairan kasir juga untuk semua sahabat positif, relawan atau mungkin santri-santri di luar sana. Terima kasih banyak jazakumullah khairan kasir. Jangan putus untuk amal jariah beliau. Terus lanjutkan dan insya Allah kita bertetangga di surga ya Mbak. Amin. Kita berjuang sama. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.